Oke, kali ini kita akan bahas satu kisah yang luar biasa dari tanah Jawa, yaitu Kesultanan Cirebon. Coba bayangin deh, sebuah desa nelayan yang, baunya terasi, bisa berubah jadi kekuatan politik dan agama yang disegani banget. Tapi akhirnya runtuh dan jatuh ke tangan kolonial. Yuk kita telusuri bareng-bareng perjalanannya. Nah, pertanyaan ini nih yang jadi jantung dari cerita kita. Karena ini bukan cuma soal raja dan perang loh. Ini tentang gimana lokasi yang strategis, perdagangan yang super rame, dan kekuatan agama bisa mengubah takdir sebuah wilayah selamanya. Setiap kerajaan besar itu kan biasanya punya awal yang sederhana. Dan Cirebon ini contoh yang paling pas. Bahkan namanya sendiri itu udah jadi petunjuk tentang asal-usulnya yang sangat membumi. Jadi, menurut naskah kuno Purwaka Caruban Nagari, nama Cirebon itu beneran dari kata ci yang artinya air, dan rebon, ya udang kecil itu. Nama ini secara harfiah merujuk pada air sisa pembuatan terasi, produk andalan mereka. Kebayang nggak sih, nama yang sesederhana itu buat kesultanan yang nantinya jadi begitu besar? Awalnya, Cirebon itu cuma sebuah pemukiman kecil di bawah kekuasaan kerajaan Pajajaran yang besar. Tapi pendirinya bukan orang sembarangan. Dia adalah Pangeran Cakrabuana, putranya Prabu Siliwangi. Dialah yang meletakkan fondasi pertama, mengubah desa nelayan ini jadi pelabuhan yang mulai dilirik banyak pedagang. Dari yang tadinya cuma pelabuhan kecil, nasib Cirebon berubah total. Semua berkat kedatangan satu tokoh yang sangat karismatik yang bakal membawa Cirebon ke puncak kejayaannya. Disinilah ceritanya jadi makin seru. Pangeran Cakrabuana menyerahkan kekuasaan ke keponakannya, Syarif Hidayatullah, yang kita semua kenal dengan nama besar, Sunan Gunung Jati. Dan ini bukan sekedar serah terima jabatan biasa ya. Ini adalah awal dari sebuah era yang benar-benar baru buat Cirebon. Ada satu tahun yang penting banget buat kita ingat, 1482. Angka ini jadi momen penentu dalam seluruh sejarah Cirebon. Tepatnya pada 2 April 1482, Sunan Gunung Jati bikin gebrakan yang super berani. Beliau berhenti mengirim upeti yang isinya garam dan terasi ke kerajaan Pajajaran. Tindakan simbolis ini pada dasarnya adalah proklamasi kemerdekaan. Sejak saat itu, Cirebon resmi jadi kesultanan Islam yang berdaulat penuh. Di bawah kepemimpinan Sunan Gunung Jati, Cirebon bukan cuma merdeka, tapi langsung melesat. Pelabuhannya jadi salah satu yang paling sibuk, jadi pusat penyebaran Islam yang penting, dan Cirebon menjelma jadi kekuatan politik yang disegani di Jawa Barat. Apalagi dengan aliansi kuatnya bareng Demak dan Banten. Tapi ya begitulah, kesuksesan seringkali mengundang perhatian, dan kadang perhatian yang nggak diinginkan. Posisi Cirebon yang strategis banget justru bikin dia kejepit di antara dua raksasa yang sama-sama ingin berkuasa. Nah, ini dia dilema Cirebon. Di sebelah timur ada Mataram yang ambisius banget pengen menguasai Cirebon buat memperluas wilayah. Sementara di barat ada Banten yang justru ngelihat Cirebon sebagai leluhur yang harus dihormati karena pendiri Banten itu keturunan Sunan Gunung Jati dan berusaha melindunginya. Cirebon pun harus pinter-pinter main catur politik. Ironisnya, ancaman paling bahaya buat Cirebon ternyata nggak datang dari luar. Bukan dari Mataram atau Banten, tapi justru dari dalam istana itu sendiri. Konflik internal inilah yang jadi pintu masuk keruntuhannya. Wafatnya seorang pemimpin itu selalu jadi ujian. Dan buat Cirebon, wafatnya Panembahan Ratu II jadi bencana. Perebutan tahta yang panas di antara putra-putranya bikin kesultanan ini jadi rapuh dan terbelah dari dalam. Dan inilah tahunnya, 1677. Catat tahun ini karena ini adalah akhir dari era Kesultanan Cirebon yang bersatu dan utuh. Jadi, gimana ceritanya kok bisa sampai pecah? Gampangnya gini, ada 3 tahap. Pertama, konflik internal bikin Cirebon jadi lemah. Kedua, VOC, si kongsi dagang Belanda, ngelihat ada kesempatan. Mereka masuk bukan sebagai penakluk, tapi pura-pura jadi penengah yang licik. Ketiga, solusi yang mereka kasih adalah memecah belah Cirebon. Biar apa? Biar lebih gampang dikendalikan. Hasil akhirnya? Ya, 3 keraton yang mungkin Anda kenal sampai sekarang. Kesultanan Cirebon yang tadinya satu, dipecah jadi Kasepuhan, Kanoman, dan Kacirebonan. Masing-masing punya sultan sendiri, tapi sayangnya udah nggak punya kekuatan politik yang nyata lagi. Begitu Cirebon retak, VOC langsung gerak cepat. Nggak pakai lama, mereka langsung mengukuhkan kendali mereka. Coba kita lihat gimana mereka secara sistematis melicuti kedaulatan Cirebon sampai nggak bersisa sama sekali.
Dengerin deh, inti dari perjanjian pertama antara Cirebon dan VOC di tahun 1681. Isinya itu secara efektif bikin Cirebon jadi protektorat VOC. Mereka pegang monopoli ekonomi, ngelarang Cirebon bangun benteng pertahanan, dan pada dasarnya ya merampas kedaulatan Cirebon. Proses pengambil alihan ini nggak terjadi dalam semalam. Mereka melakukannya pelan-pelan tapi pasti. Mulai tahun 1681 jadi pelindung, terus di 1685 mulai ikut campur urusan pemerintahan. Sampai di 1699 mereka punya hak buat setuju atau nggak setuju siapa yang naik tahta. Puncaknya di tahun 1809, di bawah Daendels, sisa-sisa kekuasaan politik sultan dihapus total. Pelan tapi mematikan. Pada akhirnya, ya beginilah nasib para penguasa Cirebon. Gelar sultan memang masih ada, tapi cuma jadi simbol budaya aja. Semua keputusan penting, politik, ekonomi, militer, semuanya ada di tangan pemerintah kolonial Belanda. Mereka jadi raja, tapi tanpa kerajaan. Oke, jadi pertanyaannya sekarang, setelah kekuasaan politiknya hilang di telan zaman, apa sih yang tersisa dari Kesultanan Cirebon yang dulu begitu berjaya? Meskipun udah nggak jadi pusat kekuasaan politik, warisan Cirebon untungnya nggak bener-bener hilang. 3 keraton yang lahir dari perpecahan itu, Kasepuhan, Kanoman, dan Kacirebonan, sekarang beralih fungsi jadi penjaga budaya dan sejarah. Mereka adalah saksi bisu perjalanan panjang Cirebon dari zaman merdeka sampai dijajah. Kisah Cirebon ini kan ngajarin kita banyak hal ya, terutama tentang ini. Persatuan internal itu kunci utama kedaulatan, dan perpecahan adalah pintu masuk paling gampang buat kekuatan dari luar. Ini jadi pengingat buat kita semua bahwa kekuasaan politik itu bisa hilang, tapi budaya dan warisan, kalau kita jaga baik-baik, bisa bertahan selamanya.